melempar batu di dalam kolam air yang tenang kasih? Sudah. Kenapa? Nah, jadi ketika adik-adik dong lempar batu di dalam kolam air yang tenang itu apa yang terjadi? Gelombang. Apa? Gelombang. Menghasilkan gelombang. Nah, gimana? Air terbang menghasilkan gelombang. Iya, ada yang lain? Jadi kita perhatikan ketika adik-adik dong lempar batu dalam kolam air yang diam, maka batu itu akan memberikan energi pada air sehingga air itu akan berbentuk menjadi gelombang. Ya, bulat itu akan namanya gelombang. Terus pernah lihat kan belum? Sudah. Jadi kira-kira dari apresiasi yang kakak berikan ini dong tahu hari ini kakak belajar tentang apa? Gelombang. Oke, sebelum kakak mulai materi, kakak akan membacakan kompetensi dasar dan indikator jawaban pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kompetensi dasar itu menganalisis konsep getaran pada gelombang serta parameter-parameternya. Kita adik-adik. Jadi hari ini kakak belajar tentang materi apa? Gelombang. Kamu bisa lihat Kak Sengi, sedang pernah lihat air yang ketika melempar batu di dalam kolam air itu akan berbentuk gelombang. Jadi ini adalah gambar, bisa lihat gambar tuh di sini. Barang sengaja fokus dari KKM. Ini saja. Jadi ini adalah gambar yang awal, yaitu air dia ke. Nah, ketika adik-adik dong lempar batu di dalam air, maka air tersebut akan bergerak atau namanya berbentuk gelombang. Perhatikan. Nah, secara berdasarkan energinya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanis. Kalau misalnya gelombang berdasarkan energinya, maka gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanis. Sedangkan berdasarkan arah lambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perhatikan, ketika tali itu atau kayak misalnya goyang begini, maka tali itu akan berbentuk seperti ini toh. Nah, disebut dengan gelombang pada tali. Perhatikan. Sekarang gelombang longitudinal, contohnya gelombang pada selinki. Sekarang kita akan bagi adik-adik dalam kelompok untuk bekerja kelompok seperti kemarin. Perhatikan adik-adik tadi dong sudah lakukan percobaan toh. Jadi tadi dong sudah melakukan percobaan masing-masing tadi di kelompok masing-masing kan? Iya. Sekarang kakak mau kasih kesimpulan. Jadi dari percobaan tadi maka dapat disimpulkan jika frekuensi itu diperbesar maka panjang gelombang yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Jadi tadi dulu ini toh
besar, maka panjang gelombang yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Dan jika frekuensi yang diberikan itu semakin kecil, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin besar. Sehingga terus jika amplitudo itu jika memberikan amplitudonya itu besar, maka panjang gelombang dihasilkan itu akan semakin kecil atau besar? Semakin besar. Jadi amplitudo itu tidak sama dengan frekuensi. Kalau frekuensi itu kan kita berikan nilai frekuensinya lebih besar, maka nilai panjang gelombangnya itu semakin kecil. Jika kalau nilai amplitudonya itu semakin besar, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi gelombang dan frekuensi akan berbanding balik seperti itu. Tadi sebelum kakak akhiri, tadi kakak mau berikan apresiasi untuk kelompok yang tadi sudah mempresentasikan. Di kelompok yang satu yang sudah mempresentasikan, kakak mau memberikan apresiasi untuk kelompok. Oke, sebelum waktu selesai, kakak mau bagi 15 menit lagi. bilang toh nanti ada tes terang tes akhir toh. Iya. Terus belajar kak belum? Semoga apa yang kakak sampaikan bisa paham dan bisa mengerti.